saudara, sesaat lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Dan Ramadan itu akan menjadi sebuah kenikmatan tersendiri bagi orang beriman, manakala ia sudah mempersiapkan dirinya pada 2 bulan sebelumnya dengan cara bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, serta taqarruban ilallah. Dan juga mempersiapkan ilmu-ilmu tentang puasanya, mempersiapkan tentang ruhaninya, maliyahnya, juga kondisi tubuhnya dan seterusnya. Rajab, Sa'ban, 2 bulan penghantar datangnya bulan suci Ramadan. Di situ sudah kita sama-sama maklum dan sering kita lakukan amalan-amalan Rajabnya, kemudian Sa'bannya. Termasuk Sa'ban kita sudah sampaikan ilmu-ilmunya, bagaimana kita mampu merealisasikan nilai-nilai Sa'ban dalam kehidupan kita. Di siang hari kita berpuasa, lalu kemudian malam hari kita taqarruban ilallah. Bagi yang berpuasa di siang hari gitu ya, mengambil hari-hari tertentu atau sebulan full, silakan. Itu sudah kita jelaskan di dalam ilmu-ilmu tentang Sa'ban kemarin itu. Nah saudara, kali ini saya ingin mengajak saudara dan ingin memberikan ilmu-ilmu tentang puasa yang selama ini banyak orang-orang yang berpuasa namun mereka umumnya tidak paham. Ya, tidak paham daripada puasa itu sendiri. Lalu bagaimana dia menjaga, memelihara daripada puasanya, mereka tidak memahami secara total. Karena puasa yang dimaksudkan di Ramadan itu punya adab-adab tertentu yang mesti dilakukan. Bahkan bisa menjadi hukum yang wajib bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. As-Syekh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah Ibnu Alawi bin Muhammad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam satu kitabnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, beliau pernah ungkapkan tentang adab-adab bagi orang yang berpuasa. Itu baru sebagiannya saja. Tapi ini poin dalam berpuasa. Apa kata beliau? Dalam kitab itu disebutkan walis-shaimi adabun. Bagi orang yang berpuasa itu ada adab. Nah, adab. Kalau adab itu apa menurut antum tuh? Adab itu apa? Tata cara, etika ya, akhlak, kemudian banyaklah yang termasuk di dalamnya kaitannya dengan ilmu ya, kaitannya dengan ilmu juga. Bagi orang yang berpuasa itu ada adab-adab yang harus ditempuh dan dilakukan. Maka la yakmulu siyamuhu illa biha. Tidak sempurna puasanya seseorang itu kecuali dengan mengikuti adab-adab yang dimaksud. Jadi kalau tidak sempurna itu bisa diartikan Pak, puasanya sah namun tidak dapat pahala, tidak bernilai pahala. Itu yang disebut Nabi dalam hadis apa? Kam min sa'imin laisa lahu jazaa'un min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Itu yang dimaksudkan. Jadi banyak orang puasanya nggak batal dia sebulan penuh, cuma adab-adabnya yang dia nggak lakukan. Itu yang menjadi kesedihan bagi orang yang berpuasa tapi nggak punya nilai pahala di sisi Allah. Antum kalau saya tanya, kalau puasa pengen nggak dapat pahala? Pengen, dan memang itu yang kita kejar. Kalau kita menjalankan perintah kan pengennya pahala kan gitu. Nah karena apa? Mereka dari niatnya saja sudah keliru, lebih-lebih adab-adab puasanya juga tidak mereka lakukan. Nah, maka itu saudara penting untuk dipahami oleh kita. Tidak sempurna katanya. Ya. Orang yang berpuasa itu kecuali dengan mengikuti adab-adab yang dimaksud. Pamin ahammiha, maka di antara adab-adab yang paling pentingnya, ini yang paling pentingnya saudara,
adalah an yahfidha lisanahu anil kadhib wal ghibah. Bahwasanya ia mampu menjaga, memelihara lidahnya dari al-kadhib, dari dusta, wal ghibah, dan ghibah. Ini pesan saudara. Kalau kita lagi berpuasa, maka lidah kita juga berpuasa. Ya, dari apa? Perkataan dusta dan ghibah, membicarakan aib orang lain. Maka itu penting dipahami. Jadi kalau kita ditanya istri, Bapak dari mana nggak buka di rumah? Kalau Bapak jujur, jujur saja. Ya, Bapak dari kantor mah karena ada rapat tertentu di Ramadan ini, jadi Papa agak telat, jadi juga nggak buka di rumah, begitu. Padahal sebenarnya habis buka di rumah janda sebelah. Nah, itu dusta namanya. Ya, kalau Pak Agus sih udah nggak buka lagi dia. Jadi udah ada yang dibuka soalnya. Ya. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah, jadi jangan jujur, jangan apa? Jangan dusta gitu. Jangan dusta di antara kita. Jadi jangan pernah kita berdusta di dalam berpuasa. Orang nggak puasa aja kita nggak boleh dusta gitu kan. Apalagi kita lagi puasa. Nah, di ancaman Nabi SAW. Nabi SAW sudah mengatakan di dalam hadis itu ya. Iyyakum wal kadhib. Berhati-hatilah kamu dalam berdusta. Ya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya dusta itu akan membawa atau mendorong pelakunya kepada apa? Al-fujur. Fujur itu artinya kedurhakaan, dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kedurhakaan itu, dosa itu mendorong pelakunya kepada api neraka. Itu namanya dusta. Nah, kalau orang-orang berdusta itu berat hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berdusta. Luqmanul Hakim seringkali menasihati putranya itu. Pesan Luqman kepada putranya juga termasuk kita tentunya. Agar jangan pernah sekali-kali kita berdusta. Karena kedustaan itu akan mempengaruhi otak kita dan kebiasaan kita. Yang pada akhirnya segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu akan menjadi buruk karena kedustaan itu. Karena orang kalau sudah berdusta sekali, maka dia akan melahirkan beranak pinak dusta-dusta berikutnya. Betul nggak? Iya. Saudara yang dirahmati Allah, jadi orang-orang yang berdusta di dalam berpuasa itu adalah orang yang tidak sempurna puasanya. Bahkan tidak mendapatkan pahala dari Allah atas puasa yang dilakukannya. Wa 'anil khawdhi fi ma la ya'ni. Adab berikutnya adalah menghindari dari melakukan hal-hal yang tidak perlu. Jadi kalau lagi puasa, hal-hal yang nggak penting gitu ya, yang nggak perlu, yang tidak bermanfaat bagi dirinya, tinggalkanlah. Contohnya apa? Lagi puasa main catur, main gaplek, main apa lagi? Main karambol kalau anak-anak dulu ya. Kalau anak sekarang main game. Ya bapak-bapak juga banyak yang pada main game itu. Nah, ya. Itu tinggalin lah. Kalau dia nggak bermanfaat, nggak bermakna bagi antum tuh sambil nunggu azan berbukanya. Bagusnya apa? Adab yang bagus itu antum baca Quran. Baca Quran. Kalau antum nanti perkara baca Quran tidur tuh lain persoalan. Karena awalnya udah baca Quran, tidur antum jadi bagus. Bagaimana Kiai kalau kita niatkan puasa tidur aja? Boleh nggak? Jangan diniatkan tidur mah. Kalau diniatkan jadi masalah. Iya, yang penting niatkan aja baca Quran. Habis baca Quran tidur itu lain persoalan. Jadi tidur antum disandarkan kepada baca Quran jadi bagus. Tapi kalau antum tidur diniatkan untuk menunggu azan maghrib, itu nggak dapat pahala, saudara. Nggak dapat pahala. Gitu. Makanya walaupun ada hadis dikatakan naumus shaim ibadah, itu hadisnya dhaif, lemah. Jangan jadi sandaran. Bagusnya dhaif. Coba kalau sahih, wah pada punya alasan yang kuat. Kenapa? RT Budi puasa tidur mulu.
Kiai ada hadisnya, soheh itu hadis, wah kalah kita udah. Naumu shaim ibadah, itu kalau soheh, bagusnya tidak soheh, dhaif. Makanya lemah dijadikan sandaran. Itu adab yang dilarang. Maksudnya kita dalam hal ini menjauhkan perkara-perkara yang tidak perlu, yang tidak penting. Apalagi wa yafidhu ainaihi wa udhunahu anin nadhari wal istima' ila ma la yahillu lah. Menjaga kedua matanya dan telinganya dari memandang dan mendengarkan kepada hal-hal yang tidak halal baginya. Tuh. Jadi kalau nggak halal bagi kita, mata jangan dilihat, Pak. Terutama kalau kita nih lagi jalan ada perempuan-perempuan yang menggoda, daripada iman kita. Puasa udah, kita nggak usah lihat itu, nggak usah lihat. Lagi-lagi puasa kita. Ini sa'im, ya kan? Nggak usah kita lihat. Ini ngabuburit, tapi pada ngeliat perempuan-perempuan yang bukan mahram, ya nggak boleh. Jadi mata kita itu akan jadi rusak, puasa kita rusak, lantaran mata dan telinga kita nggak bisa kita jaga. Nah ini tolong dicermati oleh kita. Menjaga kedua mata dan telinga dari memandang dan mendengarkan kepada perkara yang tidak halal baginya. Apalagi wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqih, dan juga pada perkara yang terhitung berlebihan pada haknya. Nah, jadi jaga mata kita, telinga kita pada hal-hal yang berlebihan.